Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah New Media and Society dalam tema perempuan dalam percakapan seputar kandidat presiden di Twitter oleh Rini Sudarmani. Secara sederhana, konsep komunikasi berkenaan dengan proses pengiriman pesan dari sumber kepada penerima. Konsep komunikasi yang bersifat ubiquitous memperkaya pertautan makna dengan berbagai konteks kehidupan manusia. Keberadaan proses komunikasi yang hadir di mana-mana di hampir setiap ruang kehidupan interaksi manusia membuat komunikasi dipandang sebagai konsep yang kompleks. Pada ranah politik, komunikasi dapat dimaknai sebagai aspek kunci untuk memenangkan tarik-menarik pengaruh atau kekuasaan. Komunikasi menertibkan pada penyampaian gagasan untuk tujuan pengendalian. Ketika seseorang ibu menasehati anaknya, boleh jadi seorang ibu tengah berusaha untuk mengendalikan perilaku si anak. Begitupun sebaliknya, ketika anak menangis keras hingga berguling-guling merengek pada ibunya agar dibelikan permen, tindakan ini si anak dapat dikatakan sedang mempraktekkan pengendalian pengaruh kepada sang ibu. Komunikasi politik dalam konteks kenegaraan tentunya lebih kompleks daripada konteks komunikasi interpersonal, seperti contoh dalam hubungan antara ibu dan anak. Dinamika komunikasi politik melibatkan banyak elemen yang saling bertautan seperti politisi, partai politik, media kampanye politik, kredibilitas komunikator politik, halayak sasaran politik, hingga pressure group atau kelompok penekanan. Salah satu perlu digarisbawahi adalah elemen-elemen sistem politik tidak membedakan antara lembaga perempuan atau laki-laki. Namun partisipasi keikutsertaan dalam kancah perpolitikan seolah membedah kiprah perempuan dan laki-laki. Jarang sekali kita melihat politisi atau simpatisan perempuan yang turut ikut berjibaku dalam konteks politik. Dunia politik yang penuh dengan kompetisi kekuasaan seringkali dianggap dunia laki-laki dan karenanya dianggap tidak ramah dengan stereotip perempuan. Kampanye pemilihan umum atau pemilu untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden 2019 lalu meninggalkan jejak sejarah kehidupan. Pada perhelatan bangsa tersebut, masing-masing kubu calon tampak gesit memanfaatkan kelompok perempuan sebagai salah satu amunisi kampanye. Simpatisan masing-masing kubu memainkan peran untuk mengangkat isu perempuan dalam proses kampanye politik. Pada masa kampanye pemilu lalu, sebagian perempuan kelas menengah mendeklarasikan terbentuknya perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai PPS, pendukung pasangan calon presiden atau capres, dan calon wakil presiden atau cawapres Prabowo dan Sandiaga Uno. PPS ini berdiri bersandingan dengan perkumpulan perempuan pendukung Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin yang menamakan dirinya Perempuan Keren. Kedua kelompok perempuan ini ikut aktif berjibaku mendukung kelompok calon mereka selama masa kampanye. Mereka melakukan aksi persuasif dan menyuarakan semangat mendorong perempuan-perempuan lain agar ikut berpartisipasi dalam meramaikan dan mendukung calon yang diusung masing-masing kandidat. Fenomena ini tentunya menarik karena sejauh ini perempuan boleh dikatakan jarang ikut direpotkan untuk terjun dalam kancah kampanye politik.
Masa kampanye menjadi seru dengan campur tangan mereka yang menonjolkan kekhasan perempuan yang senang melakukan tindakan secara kolektif atau bersama-sama. Pepes dan keren cukup viral di media sosial sehingga aksi mereka menembus sampai ke akar rumput. Istilah pepes dan keren sama-sama memiliki makna yang tersendiri. Pepes merupakan kependekan dari Persatuan Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandiaga Uno. Setelah istilah emak seringkali digunakan sebagai kata ganti ibu, emak juga seringkali digunakan sebagai perempuan setengah baya yang bijak dan menjadi tiang utama keluarga. Sementara keren merupakan kependekan dari energik, religius, dan nasionalisme. Sementara keren kependekan dari keren, energik, religius, dan nasionalisme. Istilah keren ini seringkali digunakan untuk merujuk pada perempuan dengan status sosial lebih tinggi yang tinggal di perkotaan. Perempuan keren juga biasanya diberikan kepada perempuan yang tidak seperti pada umumnya, perempuan yang menunjukkan prestasi, misalnya dalam bidang pendidikan, usaha, bisnis, ataupun memiliki kreativitas yang tidak hanya sibuk dengan urusan domestik saja. Menelistik para perempuan yang menceburkan dirinya dalam ajang kampanye politik tentunya menarik untuk ditelaah. Kedua kubu capres dan cawapres tidak menempatkan isu perempuan sebagai agenda utama dalam tema kampanyenya. Kedua kubu calon tidak menyatakan secara eksplisit dalam visi misi dan program kerja mereka secara spesifik atau khusus untuk perempuan. Bersamaan dengan itu, salah satu media Twitter yang awalnya sempat diabaikan pada masa kampanye tersebut kembali digandrungi oleh para netizen Indonesia. Bahkan Twitter pun bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyebarkan pesan, tetapi juga untuk mengumpulkan berita. Menurut Paramatri dan Gumilar 2019. Penjelasan dari saya kurang lebihnya segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.